Asia. Nah, Amin. salam semuanya yang ada di Indonesia, di Eropa. Saya harap semuanya baik. Suara saya cukup jelas ya? Yes. Jelas, Internetnya di sini kadang-kadang hilang-hilang. Ya. Puji Tuhan, karena yang bertugas hari ini diganti tanggalnya jadi tanggal 8 Juli. Jadi saya yang menggantikan. Hari ini saya akan lanjutkan apa yang kemarin saya ceritakan, ya, tentang apa? Tentang wisdom, tentang hikmat. Ternyata saya semakin mencintai hikmat, ya, semakin ingin tahu lebih lagi hikmat itu apa, ya. Saya punya teman namanya Hikmat, tetapi belum tentu dia berhikmat. Nah, gitu. Saudara punya kenalan namanya Hikmat juga? Ada kayaknya. Orang Indonesia itu namanya Hikmat. Kalau di Inggris dia dipanggil Wisdom. Pak Wisdom, Pak Hikmat di Indonesia. Nah, kemarin saya ceritakan begini. Hikmat itu adalah pengetahuan yang diaplikasikan atau pengertian yang diaplikasikan. Orang yang tahu banyak belum tentu berhasil belum tentu berhasil dalam hidupnya kalau dia tidak melakukan apa yang dia tahu. Nah, saudara tahu semua kalau bangun pagi itu mesti berdoa, ya. Saudara tahu olahraga itu membuat kita semakin sehat. Pengetahuan saudara tentang olahraga membuat sehat tidak akan membuat kita sehat kalau kita cuma tahu dan tidak olahraga. Amin, betul, setuju? Meskipun kita tahu 4 sehat 5 sempurna, itu baik, tetapi kita tidak makan 4 sehat 5 sempurna, makannya hanya nasi sama apa ya, lemak-lemak, nah gitu, itu nggak akan sehat. Jadi Bapak Ibu, kalau saudara mau sukses, tidak gagal dalam hidup ini, satu aja kuncinya, do rightly what you know. Kerjakanlah dengan benar segala sesuatu yang kamu tahu dan itu baik. Karena apa? Ternyata hikmat itu paling tidak ada 3, saudara. Ada 3 hikmat itu. Yang pertama, biblical wisdom atau hikmat yang alkitabiah yang pertama, ya. Apakah hikmat itu penting, Pak Lut? Iya, hikmat itu sangat penting. Saya akan tunjukkan beberapa ayat dengan cepat. Kalau saudara bisa ikutin, saya akan bacakan. Kalau tidak, saudara bisa catat aja ayatnya. Nanti saudara baca lagi. Mulai dari Amsal 8 ayat yang ke-11. Amsal 8 ayat 11. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Saudara, kalau dikasih pilihan, saudara pilih hikmat atau pilih emas? Hikmat. Siapa yang pilih emas? Nggak ada ya. Semua pilih hikmat ya. Pilih Mas Hikmat. Nah, pilih Mas Hikmat dapat dua-duanya. Ya, bagus. Itu namanya orang Yahudi asli, pilih dua-duanya. Ya, saya juga pilih dua-duanya karena saya keturunan Abraham secara rohani. Ya. Jadi saya dapat hikmat juga dapat emas. Ya. Tetapi kalau disuruh milih satu, hikmat itu lebih berharga daripada emas batangan. Gitu, saudara. Jadi kalau saudara ke toko emas, ada yang lebih mahal daripada emas, yaitu hikmat.
Cuma sayangnya hikmat tidak dijual di toko emas, tidak ada toko hikmat. Ada namanya toko hikmat, tapi nggak jual hikmat. Nah, jual baju, jual sepatu, tokonya namanya hikmat. Nah, toko hikmat. Lalu Amsal 16 ayat 16. Amsal 16 ayat yang ke-16. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Nah, selama ini kita kurang bijaksana sepertinya. Kita lebih senang untuk ngumpulin emas, lebih senang untuk dapatkan perak, gitu kan. Tetapi tidak sungguh-sungguh mencari hikmat. Nah, coba nanti kalau di dalam Olimpiade dunia, gitu kan, pertandingan dunia, juara 1 itu kan dapat emas, gitu kan. Harusnya ada yang lebih lagi dari juara 1, yaitu lebih dari pemenang, itu nggak dapat emas, tapi dapat hikmat. Nah, karena hikmat lebih berharga daripada emas dan perak. Amsal 3 ayat 13. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Ya. Amsal 3 ayat 13. Saudara, saudara ada yang bikin lagu di sini, pencipta lagu? Lagu-lagu pujian, lagu-lagu penyembahan, gitu kan? Orang-orang Indonesia atau orang luar negeri kalau bikin lagu, ditulis penciptanya siapa, gitu kan? Misalnya penciptanya Mas Joko, ya gitu. Lagu pujian penyembahan. Tetapi saudara harus ketahui bahwa saya meragukan bahwa mereka menciptakan lagu. Karena apa? Lagu-lagu itu sudah diciptakan oleh Salomo terlebih dahulu sebelum dinyanyikan, sebelum dibuat, disusun lagi kalimat-kalimatnya oleh pencipta-pencipta lagu. Karena apa? Ini Amsal-Amsal Salomo. Saudara tahu berapa buku yang ditulis Salomo? Ada yang pernah tahu? Salomo menulis buku, dan rasanya orang sebelum Salomo dan setelah Salomo tidak ada yang melebihi dia. Orang Indonesia kan bangga, saya sudah nulis berapa buku? 1 buku. Saya nulis 5 buku. Wow, Pak Mulyadi nulis berapa? 10 buku, misalnya gitu kan. Salomo tahu saudara nulis berapa buku Salomo? Nulis 1005 buku, itu yang ketahuan. Salomo seumur hidupnya menulis buku jumlahnya 1005. Wow. Saudara pernah baca bukunya Salomo? Siapa yang belum pernah baca bukunya Salomo? Loh, Pak Apolos belum pernah ya? Itu baca Amsal, baca Pengkhotbah, itu bukunya Salomo. Nah, gitu. Berarti semua sudah pernah, gitu kan? Nah, itu buku-bukunya luar biasa, gitu. Dan Amsal-Amsal inilah yang menjelaskan kepada kita bahwa hikmat atau wisdom itu penting, saudara. Kalau saudara mau sukses dalam hidup ini, saudara harus miliki banyak hikmat. Nah, nanti saya jelaskan bagaimana cara mendapatkan hikmat. Amsal 4 ayat 5 dan ayat 6. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipelihara, maksudnya engkau akan berhasil. Kasihlah dia, kasihlah hikmat itu, maka engkau akan
dijaganya. Amin. Supaya apa? Supaya engkau tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Wow. Satu lagi ayatnya, beberapa lagi. Efesus 1 ayat 17. Ini saya memang daftar beberapa ayat supaya kita dapat catatannya. Efesus 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya apa? Ia memberikan kepadamu roh hikmat. Wow. Dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Nah, nanti di waktu yang lain kita akan membahas tentang wahyu. Jadi sekarang kita bahas tentang hikmat. Wahyu dan hikmat itu adalah sesuatu yang berbeda namun saling melengkapi satu dengan yang lain. Lagi ayatnya, Yakobus 1 ayat yang kelima. Ini caranya memperoleh hikmat. Yakobus 1 ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara, pendeknya hikmat itu apa? Hikmat itu adalah how to do. Kalau knowledge atau pengertian atau pengetahuan itu what to do. Itu apa? Kalau pengetahuan itu menjawab pertanyaan apakah itu, dijawab dengan knowledge dan pengertian. Tetapi hikmat menjawab pertanyaan how to do. Gitu. Misalnya begini, nasi itu apa? Nasi itu adalah makanan pokok. Itu pengetahuan, makanan pokok orang-orang Asia misalnya, dan Afrika, Amerika Latin juga. Tetapi bagaimana cara menanak nasi itu hikmat. Begitu Bapak Ibu. Ya. Ayat berikutnya. Amsal 2 ayat 6. Amsal 2 ayat yang ke-6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Nah, hikmat, pengetahuan, dan kepandaian itu berguna untuk seluruh aspek kehidupan. Untuk apa misalnya? Untuk pernikahan, kita perlu tiga-tiganya. Jadi tiga-tiganya beda ya. Karena disebut sendiri-sendiri. Ada hikmat yang pertama, ada pengetahuan, ada kepandaian. Ya. Apa itu bedanya kalau di ayat yang lain disebutnya antara hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Ya. Apa bedanya? Pengetahuan adalah informasi. Informasi kalau kita baca, kita dengar, kita lihat, kita dapat informasi. Gitu kan? Pengertian adalah pengetahuan yang sudah diolah di pikiran, lalu menjadi pemahaman. Itu namanya pengertian. Jadi kita benar-benar paham. Lalu hikmat atau wisdom adalah pengetahuan yang tadi kita dapatkan, kita aplikasikan, kita praktekkan. Beberapa hari kemarin atau kemarin saya kasih beberapa contoh tentang hikmat. Berikutnya Amsal 28 ayat 26. Amsal 28 ayat 26. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah
orang bebal. Tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Siapa orang bebal itu? Orang bebal adalah orang yang percaya kepada hatinya sendiri, namun tidak mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan. Saudara dan saya sebagai orang percaya, hidup kita ini ditentukan oleh hikmat-Nya Tuhan. Siapa yang berlaku bijak, berlaku hikmat, akan selamat. Amin, Bapak Ibu. Yang terakhir, bukan yang terakhir, kedua dari terakhir, ayatnya tapi ya, bukan pembahasannya. Ini di awal-awal saya cuma baca ayatnya aja. Kolose 2 ayat 23. Kolose 2 ayat 23. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup dunia. Nah, saudara, dari list yang saya baca ini tadi, saudara lalu bisa membedakan paling tidak dua hikmat. Yang pertama, hikmat dari surga, hikmat dari atas yang pertama. Yang kedua, hikmat dari dunia atau dari setan. Oh, setan bisa punya hikmat ya, Pak Lut ya? Oh, bisa. Mana buktinya? Kita baca di Yakobus. Yakobus 3. Nah, kalau yang ini saya mau minta tolong bacakan. Yakobus 3 ayat 13 sampai habis. Ada yang bisa tolong bacakan? Yakobus 3. Yakobus berapa, Pastor? Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Saya bacakan ya. Ya. Oh, saya bahasa Inggris, Pastor Lut. Nggak jadi, wes. Bahasa Yang lain Indonesia. aja. Yang bahasa Indonesia. Silakan. Yakobus 3 Ayat itu Bapak dosa karena lidah, betulkah? hikmat dari atas yang ayat 13, yang bawah Jess. Mulai ayat 13. Aduh. Yakobus pasal 3 ayat 13, Jess. 13, 17, 18. Yakobus 1 2 3 4 5. Jadi Yakobus 3 Ya. Ya. Ayat 18. Ayat 13. Ayat 13. 13. Siapakah, betul Bapak? Iya, betul. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya perdamaian, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Amin. Amin. Terima kasih, Jess, untuk pembacaannya. Jadi di sini, saudara, Yakobus itu membedakan ada dua hikmat, ya. Yang pertama hikmat dari siapa?
dari dunia, dari nafsu manusia, dan dari setan-setan. Nyebutnya mantap Yakobus ini. Ya, setan-setan itu ngasih hikmat juga, tapi hikmatnya hikmat yang mematikan. Kenapa? Yang mengacaukan hikmat itu karena iri hati, mementingkan diri sendiri, memegahkan diri, berdusta melawan kebenaran. Yang kemarin kita bahas, ya, orang yang tinggal dalam kegelapan itu menindas kebenaran. Itu karena apa? Karena mereka hidup di dalam hikmat dunia, hidup di dalam hikmat setan-setan, gitu kan? Jadi, saudara, kalau saudara benar-benar mau berhasil di dalam seluruh hidupmu, milikilah hikmat yang dari atas. Hikmat yang dari atas itu bagaimana? Hikmat yang dari atas adalah pure. Pertama-tama dia murni dari Tuhan. Murni itu di hatimu tidak ada iri hati, gitu kan? Lalu yang berikutnya pendamai. Saudara nggak suka kacau, saudara nggak suka ribut, gitu. Saudara hatinya damai terus, mau keadaannya apapun, saudara tetap damai. Yang ketiga, peramah. Saudara ramah dengan siapa saja. Kata-kata yang saudara ucapkan atau yang saudara tulis itu tidak nyelekit. Nyelekit itu bahasa Indonesianya apa? Tidak menohok. Ya. Menyinggung. Pedes, pastor, pedes. Tidak menyinggung, tidak menyakiti perasaan orang. Itu kata-kata orang yang punya hikmat dari atas. Kalau kata-katanya nyelekit, nyakitin orang, pokoknya kalau setiap kali ngomong kita kelepasan, orang lain kejatuhan, itu pasti bukan dari Tuhan. Saudara nggak boleh ngomong begini, hatiku baik, hatiku ramah, cuma mulutku aja ember. Saudara nggak boleh begitu. Itu nggak nyambung antara hati yang ramah dengan mulut yang ember, itu sesuatu yang saling bertolak belakang gitu. Saya sampai nggak bisa ngerti katanya. Karena firman Tuhan begini, apa yang keluar dari mulutmu berasal dari hatimu. Mulut ember, hati ember, gitu. Nggak bisa hati emas yang keluar tanah liat, nggak bisa, gitu ya. Gitu saudara. Saudara jangan mau dikelabui ya oleh orang-orang dunia yang pura-pura merendahkan diri itu. Gitu. Ada ayatnya juga, gitu. Lalu peramah, yang berikutnya penurut. Ya, nurut itu tidak suka berontak, saudara, gitu ya. Sedikit-sedikit berontak, sedikit-sedikit protes, gitu kan. Wah, itu namanya bukan penurut. Walaupun mulutnya fasih mengatakan firman Tuhan sekalipun, tetapi kalau dia tidak punya roh penurut, berarti hikmatnya bukan dari atas. Dan lalu penuh belas kasihan. Melihat orang yang belum selamat itu nangis terus. Melihat orang yang susah maunya menolong, penuh belas kasihan. Yang berikutnya buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak apa? Munah. Nah, saudara tahu munah? Munafik, ya gitu, bukan arafik ya, munafik. Ya, orang yang munafik itu gimana? Munasri ya, pastor. Kenapa? Bukan munasri. Bukan munasri, bukan munaroh. Munafik. Munafik itu cuma pura-pura aja rendah hati, pura-pura baik. Tetapi di hatinya banyak kedongkolan, banyak kejengkelan. Nah, itu adalah hikmat yang dari Tuhan, hikmat yang dari atas. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan
damai. Saudara dan saya adalah dikenal sebagai orang yang membawa damai. Saudara pasti ngalamin. Kalau ada Pak Mulyadi itu tenang hidup kita ini. Kan Pak Mulyadi ngalamin itu kan. Kalau Pak Mulyadi datang ke grup-grup apa gitu. Wah, kalau Pak Mulyadi nggak datang ini kok rasanya ada sesuatu yang hilang gitu kan. Wah, gitu. Amin Pak Mulyadi. Amin. Ya, semuanya juga, bukan hanya Pak Mulyadi aja. Kita semua, saudara pasti ngalamin itu, gitu kan. Kok kalau deket kamu kok rasanya damai sekali ya, gitu. Kamu ini ada apanya sih? Ada hikmat yang dari atas, gitu. Karena kalau hikmatnya dari bawah, dari dunia, dari setan-setan, itu pasti kacau balau, walaupun termasuk dalam rumah tangga. Makanya ada konflik, ada perceraian, karena apa? Karena begini, pernikahan, saya agak melenceng sedikit. Pernikahan yang berhasil bukan ditentukan oleh seberapa besar pengetahuan kita tentang cinta dan tentang seks, nah, gitu. Tetapi tentang pengetahuan kita tentang pernikahan itu sendiri, tujuan pernikahan, tentang pengertian dan tentang hikmat. Wow, saudara kalau mau bahagia nggak bisa makan cinta, saudara. Jadi pernikahan itu nggak bisa dipupuk dengan cinta yang menggelora, apalagi cinta yang menggelora, nggak bisa. Karena cinta yang menggelora paling cuma tahan 3 bulan, kalau lebih lama 3 tahun gitu. Habis 3 tahun cintanya kemana? Dipatok ayam, ayamnya lari. Gitu saudara. Jadi kalau saudara mau membuat keluargamu aman, damai, sejahtera, milikilah hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Ketahuilah siapa pasanganmu, pahamilah siapa pasanganmu, dan lakukanlah apa yang kamu ketahui tentang pasanganmu. Kalau pasanganmu sukanya pisahat, ya udah seminggu sekali kalau bisa beliin pisahat dengan berbagai macam rasa gitu. Ya, kalau pasanganmu sukanya dipuji, puji dia, jangan mahal-mahal. Jangan apa namanya? Jual mahal, jangan jaim untuk memuji pasangan gitu. Pujilah dia. Kalau dipuji, gimana sikap kita? Terima aja, namanya juga dipuji gitu. Kalau kita dipuji, siapa yang senang? Bapak kita yang senang, gitu kan? Kalau ciptaannya dipuji, itu yang menciptakan bahagia, saudara. Kalau anak saya dipuji, kalau kita dipuji lah, kalau kita dipuji orang, weh Pak Apolos ini ganteng ya, nggak kira-kira kayak cagak listrik melaku, gitu kan? Kalau mujinya gitu, Pak Apolos bilangnya ya kasih jempol kan. Pak Apolos akan bilang kemuliaan bagi nama Tuhan, kan gitu kan. Nanti Tuhan di surga, saya merenung-renung ini kemarin. Kalau kita muliakan Tuhan, Tuhan akan bilang begini, itu hasil dari kesetiaanmu. Karena itu engkau dipuji, gitu kan. Kalau anak saya dipuji misalnya, anak saya Charles ini pinter ya kira-kira, gitu kan? Charles nggak ngomong begini, dimuliakanlah dediku. Charles nggak ngomong gitu, saudara. Charles ya bilang, terima kasih sudah dipuji. Ini anaknya Pak Lut. Nah, paling-paling gitu kan, saya anaknya Pak Lut. Nah, gitu, nama bapaknya disebut, gitu kan. Ya begitu, artinya nama bapak itu dimuliakan. Tetapi si anak itu juga berhak untuk menerima pujian. Begitu saudara. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk memuji orang. Kalau saudara jarang muji orang yang jarang muji orang, itu biasanya orangnya agak-agak egois. Maunya dipuji terus. Kemarin saya bikin status agak heboh. Anak saya yang paling kecil umur 4 tahun. Maunya nomor 1 terus. Kalau nomor 2 dia marah. Lari dia harus nomor 1. Gitu kan. Pulang sekolah harus paling cepat pulang sampai rumah.
duluan, harus dia yang buka pintu. Kalau dia nggak buka pintu, dia nggak mau masuk, saudara. Nangis, gulung-gulung di depan pintu. Itu anak kecil, umur 4 tahun. Tetapi saya kaget, heran, ada orang tua maunya nomor 1 terus. Ada itu. Kalau nggak nomor 1, dia marah. Pokoknya harus saya yang paling ini. Pokoknya harus saya yang paling ini. Wah, kalau ada orang-orang model begini, saudara, itu perlu training khusus untuk bisa memuji orang, bukan hanya mau dipuji oleh orang lain terus. Nah, itu saudara, bedanya hikmat yang dari dunia dan hikmat dari surga. Tentu saudara pilih hikmat dari atas. Ada hikmat yang ketiga. Hikmat yang ketiga itu namanya saya sebutnya practical wisdom, yang kemarin beberapa hari saya jelaskan. Practical wisdom ini adalah hikmat yang baik juga, tetapi belum tentu berdasarkan firman Tuhan. Gitu. Jadi ini adalah aplikasi-aplikasi dari pengetahuan-pengetahuan yang bijaksana tentang kehidupan ini, lalu kita aplikasikan di dalam kehidupan kita masing-masing. Hal ini misalnya tentang dalam hal bisnis, begitu banyak sekali practical wisdom, banyak sekali. Dan untuk mengetahui apakah practical wisdom ini sesuai dengan firman Tuhan, kita harus cek, saudara, dengan firman Tuhan. Karena banyak juga practical wisdom yang berasal dari firman Tuhan. Misalnya, practical wisdom yang tidak berasal dari firman Tuhan. Ada orang yang ngomong begini, orang bijak ngomong begini katanya, hidup ini adalah persaingan. Itu salah, saudara. Hidup ini adalah persaingan. Saudara, kita ini diajar bersaing dengan tetangga. Kalau di kelas, di sekolah dulu kan belajar bersaing dengan teman-teman sekelas. Makanya di Indonesia kan ada ranking 1, ranking 2, ranking 3. Nggak tahu sekarang masih ada nggak. Di Belgia nggak ada, saudara. Anak saya itu di rapotnya nggak pernah dikasih ranking. Tetapi gurunya bilang hasilnya, anakmu ranking 1. Charles itu waktu SD ranking 1 terus. SMP aja kita belum terima rapotnya ini, belum pernah ketemu gurunya saya karena COVID ini. Ya. Kenapa ada ranking model begitu? Dulu sekolah ada yang ranking 1 di sini. Iya Pak, dari belakang. Ya. Itu ngajarin kita bersaing loh. Dan itu nggak bagus. Karena apa? Karena kita tidak diciptakan Tuhan untuk mengalahkan orang lain. Kita diciptakan Tuhan untuk mengalahkan diri kita sendiri. Kita diciptakan Tuhan supaya apa? Supaya kita ini lari, tapi ukurannya bukan orang lain. Ukurannya adalah rencana Tuhan dalam hidup kita. Kalau rencana Tuhan 10, kita lari baru sampai 6, artinya kita belum berhasil. Kalau rencana Tuhan 10, kita harus lari sampai dengan angka 10 juga. Itu namanya it is finished. Makanya Tuhan Yesus bilang kan, sudah selesai. Kalau belum sampai angka 10, belum selesai. Jadi Bapak Ibu, kalau saudara mau mengukur saudara sukses atau tidak sukses, jangan ukur berdasarkan keberhasilan orang lain. Ya, kalau saudara mungkin lihat ini, yang di Indonesia orang paling kaya siapa ya? Saya nggak kenal sih, mah. Orang yang tenar lah di Indonesia gitu ya. Misalnya Menteri Keuangan, itu luar biasa Menteri Keuangan kita di Indonesia itu pinter nggak kira-kira gitu kan. Sukses, jadi pernah mengepalai Bank Dunia gitu. Sri Mulyani. Ibu Sri Mulyani gitu kan. Nah,
Nanti Ibu Kiki misalnya, aduh aku harus sukses, aku harus mengalahkan Ibu Sri Mulyani. Oh, nggak bisa gitu. Bagiannya masing-masing gitu. Lari kita itu masing-masing. Sri Mulyani lari kemana, Bu Kiki lari kemana. Itu nggak bisa ketemu, saudara. Karena race-nya itu nggak sejajar gitu. Race-nya macam-macam gitu, beda-beda. Saya nggak bisa bersaing dengan Pak Mulyadi. Nggak mungkin aja bersaing. Karena apa? Contohnya, pohon mangga tidak mungkin bersaing dengan pohon nangka. Kalau mereka maksa untuk bersaing, oh itu repot hidup mereka ini. Nanti mangga bilang, kamu kok buahnya kok gede-gede, gitu kan. Habis itu ada apanya itu? Bintik-bintiknya itu. Nah, wah aku kok mulus gini nggak jelas. Kecil, lebih kecil dari kamu. Nanti nangka komplain, ya kamu enak, kamu nggak ada pulutnya. Saya ini lengket semua badan ini, gitu kan. Nangka bisa komplain begitu, gitu. Nanti tahu-tahu rambutan datang, kutuk. Kalian pada ribut apa sih gitu? Kamu nggak lihat saya ini berbulu semua, nggak jelas ini bentuknya nggak kelihatan, gitu kan? Kalau mau bersaing begitu. Nanti habis itu paria datang, paria, pare ini kalian nggak tahu ya hidup saya ini pahit terus, udah diperes-peres pakai garam tetap pahit, gitu. Nah, kalau kita mau bersaing jadinya ribut, saudara. Kita tidak boleh dan tidak mungkin bersaing dengan orang lain. Kita bersaing dengan apa? Hari kematian kita, ya. Saudara mau nanti suatu hari mati, pasti mati kita kan, harus mati. Kalau kita nggak mati, nanti kelamaan di bumi, menu-menuhin bumi kita ini. Jangan, saudara. Kalaupun nggak mati, kita rapture semua. Nah, ya angkat bareng-bareng. Nanti puji Tuhan, kalau kita pas diangkat, pas zoom gini ya, pas zoom tahu-tahu diangkat, wus, hilang kabeh. Kalau sampai ketinggalan, saudara, ini loh, kasihan. Loh kok hilang kabeh, saya kok cuma di zoom sendiri. Gitu. Jangan ketinggalan, saudara. Harus diangkat sama-sama semua. Diangkat dalam kemuliaannya Tuhan, kan gitu kan? Nah gitu. Jadi saudara, bedakan antara hikmat dunia, hikmat dari setan-setan, dari nafsu manusia, hikmat dari atas, dari Tuhan, yang tadi dijelaskan di Yakobus. Dan yang ketiga adalah practical wisdom. Contoh-contohnya banyak gitu. Kayak misalnya hidup ini seperti roda. Oh itu salah. Itu katanya dulu kan sering-sering diulang-ulang gitu kan. Hidup itu kayak roda. Oh ngawur kamu. Kalau hidup kayak roda nanti mumet, muter wong. Jangan hidup kayak roda. Kalau saya bilang hidup itu kayak anak panah. Melesat. Nah gitu, wes nggak balik-balik, ya gitu kan. Namanya juga anak panah. Ada anak panah yang muter balik gitu? Enggak, itu bumerang itu. Kalau bumerang, kalau orang Australia itu kalau lempar apa itu balik, itu ada. Kalau anak panah, saudara sekali melesat tetap melesat ke depan. Amin, saudara. Jadi kalau saudara dapatkan istilah-istilah yang sepertinya indah, sepertinya bagus, istilah-istilah dunia, cek dulu saudara. Jangan cepat-cepat untuk mengaminkan, ya belum tentu benar. Ada istilah misalnya begini, di belakang pria sukses selalu ada wanita hebat. Itu salah, menurut saya itu salah. Kok wanita kok ditaruh di belakang? Jangan, wanita ditaruh di depan. Jangan di belakang. Kalau ditaruh di belakang nanti kunduran. Kunduran itu apa? Bahasa Indonesianya kan nggak ada kunduran. Kebelakangan. Apa? Artinya apa? Wanita itu harus di depan. Jadi kalau ada serangan dari setan, yang diserang itu, kalau wanita yang diserang, wanita kan di depan pria kan, pria bisa nahan, ditahan kuat gitu kan. Tetapi kalau wanitanya di belakang, prianya diserang dari depan, kita jatuh semua.
Gitu. Wanita, istri-istri kalian, kalau mau suamimu sukses, kalian harus di depan, gitu. Makanya istri-istri itu punya karunia loh. Karunia apa? Karunia untuk mengawasi suami. Wah, istri-istri itu instingnya luar biasa, dahsyat, kuat itu. Makanya suami-suami jangan cepat marah kalau istrimu bilang, siapa itu? Nanya-nanya. Siapa yang nelpon? Nah, jangan marah. Yang nelpon temen siapa? Detail harus jelas gitu kan. Jangan marah, saudara. Memang itulah karunia istri. Gitu. Istri-istri, halo? Begitu enggak ya? Enggak, Pak, saya enggak kayak gitu. Puji Tuhan. Kalau istri-istri enggak kayak gitu. Jaga juga perkataan. Sama suami enggak usah nyente-nyente. Saudara tahu nyente-nyente? Bentak-bentak. Enggak usah. Pelan-pelan aja. Wah, Mas, kok handphonemu kok sekarang laris manis ya. Semenjak kamu jadi pendeta ini kok banyak yang nelpon. Nah, gitu. Udah gitu aja, nanti suaminya ngerasa sendiri kok. Iya, ini semenjak saya pasang nomor handphone di flyer ini kok diteleponin orang. Ya, nanti kalau yang nelpon ini wanita nanti sama kamu aja. Nah, gitu kan. Jadi apa namanya? Itu namanya hikmat gitu. Jadi istri-istri berhikmatlah dalam menegur suami. Suami-suami berhikmatlah di dalam mengelola rumah tangga. Nah, itu Bapak Ibu perbedaan hikmat. Sudah jam 4 ya, di sini ya, jam 4 ya kalau di Indonesia ya. Selalu lebih, Indonesia itu selalu lebih dari Eropa. Selalu menang. Bangun lebih dulu. Harusnya orang Indonesia lebih berhasil loh dari orang Eropa. Karena apa? Orang Eropa masih pada molor, Indonesia sudah pada jualan. Harusnya lebih cepat dapat fulus, dapat untung, dapat keberhasilan. Gitu kan. Puji Tuhan. Itu yang bisa saya bagikan hari ini. Ya, saya hari ini di kantor. Jadi kadang-kadang saya ke kantor, kadang-kadang saya di rumah. Silahkan Bapak Ibu. Saya mau berdoa dulu ya. Setelah itu nanti Bapak Ibu bisa sharing atau bisa tanya jawab. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang sulit bisa tanyakan ke Pak Sagala. Untuk yang mudah nanti saya yang jawab. Nah, gitu. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hikmat Tuhan yang Tuhan curahkan kepada setiap kami. Biar kami Tuhan sungguh-sungguh memiliki hikmat-Mu Tuhan. Di dalam kehidupan kami ini, semua aspek kehidupan, baik itu Tuhan tentang keluarga, baik itu Tuhan tentang pekerjaan, tentang pelayanan Tuhan, tentang keuangan, tentang kesehatan Tuhan, tentang apapun juga, tentang bisnis juga Tuhan, biarlah kami Tuhan melakukan hikmat-Mu itu Tuhan, sehingga Tuhan kami disebut orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang produktif, orang-orang yang berbuah, orang-orang yang menghasilkan, orang yang berdampak dan menjadi berkat. Karena kami mempunyai hikmat daripada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Kami mau buka hati kami dan kami mau terima berkat Tuhan. Bapak Ibu, bukalah hatimu. Terimalah berkatnya yang daripada Tuhan, hikmat yang melimpah daripada Tuhan dalam seluruh kehidupanmu, sampai akhirnya engkau dibuat Tuhan berhasil dan beruntung dalam segala lakumu. Tuhan menyertaimu dan memberkatimu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Tuhan. Silahkan, Endang. Amin. Terima kasih, Pastor, luar biasa. Dahsyat tentang wisdom ya, tentang Mas Hikmat. Yang kebanyakan manusia pasti memilih emas baloan daripada hikmat. Terima kasih, Pastor Lut. Sungguh banyak rema yang bisa kita dapatkan dari sharing firman hari ini yang disampaikan oleh Pastor Lut ya. Kiranya kita semua dari firman-Nya disampaikan, kalau ada rema, kalau sudah dicatat bisa dipraktekkan,
apa-apa tadi dari pokok-pokok yang disampaikan. Dan sekarang kalau ada yang mau respon, silahkan Bapak Ibu, saya persilakan untuk respon atau menanggapi atau ya sama ya, respon dan menanggapi atau menambahi atau ada sharing pengalaman atau apapun. Silahkan, mungkin saya mulai dulu ya. Saya dulu meskipun belum, bertemu Tuhan Yesus, belum mengenal Tuhan Yesus, karena memang, diajarkan dari orang tua untuk tapi belum mengerti ya, belum mengerti apa itu hikmat, apa itu wisdom, itu, belum mengerti. Cuma memang dari dulu saya kalau di berdoa itu selalu saya minta, "Tuhan berikan saya, berhikmat, hikmat." Tidak meminta harta, tidak apa, tetapi minta hikmat untuk melakukan sesuatu supaya ada pemikiran lebih dulu. Jadi sampai sekarang ini kalau saya melakukan sesuatu, pasti sudah berpikir ke advance. Apa nanti kalau ini saya lakukan, apa akibatnya, apa resultnya, apa baiknya, apa buruknya, seperti itu. Nah, kalau sekarang ini saya tahu bahwa itu Holy Spirit ya, yang memberikan kita hikmat. Jadi saat kita mau melakukan sesuatu, kita berdoa, "Tuhan, saya mau melakukan ini." Jadi Holy Spirit memberi hikmat. Oh, jangan. Misalnya saya mau ada orang yang tadi seperti pastor bilang ada yang, apa ya, yang egosentris seperti itu, terus, nulis-nulis yang tidak benar begitu. Nah, saya mau sebenarnya saya bisa membalas over apa yang dia balaskan. Kita ini seperti tadi, ada hikmat dunia, ya. Kalau kita mau menulis hikmat dunia, kita bisa, meskipun itu bisa benar juga, kita bisa melampaui dia, tapi itu nanti akan mendatangkan perdebatan, pertengkaran, tidak ada damai sejahtera. Jadi kalau kita mau menuntun ke Roh Kudus, kita tidak boleh menulis yang membalas dengan hal-hal yang seperti dia tuliskan. Kita membalas yang memberkati. Seperti tadi Pastor Luke bilang, kita harus menulis dengan hal-hal yang memberkati, yang bikin orang damai sejahtera, yang bikin perdebatan itu berhenti. Nah, itu seperti itu. Saya juga puji Tuhan, meskipun, dari dulu saya tidak pernah ya, belum pernah saya itu membuat masalah ke orang atau menyinggung orang, karena saya pun dalam bercanda, bergurau, kalau saya ini tertawa dari guruan tersebut, orang lain juga harus tertawa. Kebanyakan kan orang dari kita itu mempertawa saya dulu kan giginya maju ya, itu jadi bulian, jadi gojekan gitu kata orang Jawa ya. Jadi orang lain tertawa, sayanya menangis begitu. Jadi janganlah kita itu kalau mau bercanda pun, kalau kita tertawa, buatlah juga orang lain tertawa. Jangan kita apa tadi pastor melepaskan tapi yang dilepasin terjatuh begitu. Jadi saya juga puji Tuhan meskipun banyak air mata, tetapi saya puji Tuhan saya tidak pernah membuat masalah, tetapi senantiasa orang lain itu membuat masalah kepada saya karena tidak bisa melihat, orang lain diberkati Tuhan. Kita kalau ada iri hati itu namanya kita tidak percaya bahwa kita diberkati Tuhan. Masing-masing kita semua itu diberkati Tuhan, sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan keperluan kita, sesuai dengan, diri kita berkat. Jadi kita ndak boleh sekarang memang saya dari dulu diajar bapak saya jangan pernah melihat, punya orang lain. Meskipun saya tidak punya apa-apa, saya tidak boleh. Apalagi pinjam-meminjam, itu tidak boleh sama bapak saya, jadi kebiasaan saya. Jadi ternyata ada firman-Nya, biarlah, kalau anak orang benar itu tidak akan, berhutang tetapi memiutangi, seperti itu. Jadi, puji Tuhan saat saya mengenal Tuhan Yesus, hikmat yang diberikan Tuhan itu saya lebih mengerti lagi ya, apa sebenarnya hikmat, yang dituntun oleh Roh Kudus. Bagaimana kita bisa hidup berhikmat, bisa berkata-kata dengan benar, bahwa apa yang semua kita sampaikan itu membuat orang lain mendapatkan damai sejahtera, mendapatkan, penerangan. Boleh tanya Jessica ini saya yang bergaul dan Jessica ini bisa melihat saya dengan benar ya, dengan mata yang benar maksudnya, bukan mata jealous, bukan mata iri, bukan mata dengki, tetapi dengan mata yang diterangi. Jadi kalau orang bisa melihat seseorang itu, bisa menerima orang itu lebih baik dari dirinya, lebih hebat, wah bagus, itu berarti kita sudah diberi hikmat kepada Tuhan. Saya bersyukur saya punya teman yang hebat-hebat, saya bersyukur punya teman yang kaya-kaya, saya bersyukur punya teman yang cantik-cantik, yang dahsyat luar biasa. Saya bersyukur meskipun saya bukan apa-apa, saya bersyukur punya teman. Di antara ini loh,
Saya ini siapa di antara orang-orang hebat seperti ini, kan luar biasa seperti itu. Itu semua juga berkat Tuhan. Seperti itu. Terima kasih. Silahkan, pasti ada ini yang lain dalam pengalaman hidup panjang, pasti banyak. Silahkan, Bu Juliana yang tersenyum-senyum, tertawanya membawa hikmat. Atau membawa nikmat ya. Silahkan. Ibu Angelina, Ibu Maria Perida, Pastor Mulyadi, Pastor Sagala, atau Jessica. Silakan Ibu, jangan malu-malu. Kok enggak ditarik bayaran juga kok. Ayo Ibu Kiki, pasti juga banyak pengalaman pribadi yang mengenai hikmat. Pak Apolos, silakan Pak Apolos. Benar, benar. Mengenai hikmat ini memang luar biasa ya. Dulu waktu saya di Jawa Tengah, ada orang yang bertanya seperti itu. Cuma saya nggak mau berdebat lah. Saya nggak mau berdebat sama orang yang nggak mengerti lah. Nanti ujung-ujungnya jadi debat, buat apa gitu. Tambah dosa iya, bukannya tambah masalah tambah berantakan, tambah kucut. Ya benang kucut. Jadi saya lebih baik menghindar aja. Bilang aja, sorry, saya mau ke sana dulu sebentar, nanti lain kali saya datang untuk membaca ini. Kalau ada waktu kamu bisa tanya ke saya, tapi ternyata orang tersebut tidak setelah saya tunggu, orang tersebut tidak nggak bertanya lagi kepada saya. Itu mungkin karena orang itu mungkin saya pernah ditanya gini, Min, kamu kan orang Kristen. Iya, terus kenapa? Kok kamu nggak cerita agamaku ke aku? Nah, maaf ya, kamu kan nggak ngerti soal agamaku. Nanti kalau aku kalau saya ceritakan ke kamu tambah bingung gimana? Saya bilang gitu. Lebih saya nggak mau cerita, saya cerita yang umum aja. Yang umum, yang pada umumnya gitu. Daripada saya cerita tentang Tuhan Yesus, nanti tambah bingung, tambah orang itu bingung, tambah pusing, malah saya yang jadi repot gitu. Lebih baik saya menghindar untuk menghindari keributan Bu Endang Palut, gitu aja sih pengalaman saya itu. Kalau mau diceritakan ya panjang, cuman saya lebih baik menghindar daripada nanti orang tersebut bingung nggak bisa jawab, nanti saya yang dimaki-maki gitu. Lebih baik saya menghindar aja gitu. Daripada sebelum kejadian ribut, lebih baik menghindar dulu Pak Bintang. Tidak Bintang. Amin. Iya. Menghindar itu sama dengan menghindari dosa. Menghindari dosa, menghindari keributan loh. Menghindari keributan gitu. Jadi, iya, kalau ada keributan kan ada dosa nantinya. Gitu. Iya, makanya itu. Kita sama Lut. Terima kasih. Silahkan. Shalom. Shalom. Izin sharing ya. Silahkan. Thank you. Kalau yang aku mau sharing itu tentang sebetulnya kan ada tuh yang namanya teori kebenaran. Nah, biasanya para filsafat itu memakai untuk kayak motivator segala macam. Sometimes itu tidak semuanya benar sih yang tadi si Pak Lut ceritakan. Jadi kita harus apapun yang mereka katakan, baik itu motivator atau apapun, kita harus mengerti kalau tujuannya mereka baik. Tapi kan di Alkitab dibilang semua yang baik, indah, segala macam dicek dulu benar atau tidak, dipikirin dulu gitu. Jadi kita harus benar-benar recheck lah gitu, dengan firman Tuhan. Jadi kan kebenaran itu ibarat kayak puzzle. Jadi motivator A bilang A, motivator B bilang B. Nah, kita kumpulin nih puzzle-nya ini sampai bentuk tulisannya truth gitu kan, kebenaran. Benar atau tidak, kalau misalnya benar kita bandingin lagi sama firman Tuhan. Nah, terus kalau misalnya pun berbeda,
dengan ya namanya filsafat dunia ya, itu kan udah pasti melekat di setiap orang. Karena kita mendapat hikmat yang berbeda, kita juga harus bijak untuk mengemukakan pendapatnya kita. Sometimes tidak semua orang mau menerima perbedaan pendapat itu. Jadi aku pernah mengalami sih gitu, aku sharing apa yang ada di pikiran aku tentang zona nyaman lah gitu kan. Nah, jadi akhirnya karena berbeda, sedangkan mereka punya pemikiran zona nyaman itu harus keluar gitu kan. Nah, sedangkan di mindsetnya aku, kalau aku bandingin dengan firman Tuhan, itu benar-benar jauh gitu. Kita merasa nyaman itu di mana gitu. Kita merasa nyaman itu kan di zonanya Tuhan, itu zona nyamannya kita. Nah, kita bertumbuh dan berkembang pun di zona nyamannya kita dengan hubungan kita dengan Tuhan gitu. Kalau sedangkan zona tidak nyaman itu apa? Ya dunia ini, dunia yang kita hidup ini dunia yang tidak nyaman gitu. Jadi aku punya pemikiran itu ya kita bertumbuh dan berkembang di dalam zona nyaman. Terus kita yang penting ngerti esensi kebenarannya. Kita harus bertumbuh dan berkembang. Bagi mereka yang pengen keluar dari zona nyaman, terus tinggal di zona tidak nyaman, biar bertumbuh dan berkembang, itu di mindsetnya aku berarti lu mencari kesenangan dunia. Lu mau nyaman di dunia yang tidak nyaman ini gitu. Nah, karena aku sharing seperti itu, kan berbeda dengan yang zaman-zaman dulu tuh, yang udah ada di pemikiran mereka. Wah, itu aku langsung dicap, Yul, lu itu punya pemikiran salah, pandangan lu salah gitu. Terus aku bijak lah. Oke, tidak semua orang mau menerima pendapat aku gitu, pemikiran aku. Jadi ya sudah, aku diam sih gitu. Yang penting aku sudah sharing pemikiran aku, yang mau terima silakan, yang tidak mau terima ya is okay. Gitu sih, bijak-bijaknya kita juga. Aku sampai ditelepon lagi habis selesai dari meeting itu. Malah sampai dicap gini, Yul, kalau mau berkata-kata itu harus mengeluarkan kata-kata yang berkat. Nah, aku sampai sedih. Aku sampai bilang, ya Tuhan, masa aku mengatakan kata-kata yang tidak membawa berkat? Aku kan sharing apa yang ada di pikiran aku. Aku mau biar kalian tuh tahu, kita ini harus bertumbuh itu di zonanya Tuhan. Zona Tuhan itu yang nyaman gitu. Bukannya dunia yang tidak nyaman ini itu sekalian mencari kenyamanan gitu. Tapi nggak diterima sama mereka. Jadi ya gitu, bijak-bijak ya. Kalaupun kita berbeda, ya diem aja lah, pura-pura aja tidak tahu. Meskipun tahu, pura-pura aja tidak tahu, diem. Kecuali kalau misalnya memang kita biasa sharing ya di teman-teman seperti ini kan, yang memang kita udah anggap sebagai keluarga, memang mau menerima piece of truth-nya itu, kita dikumpulin hikmat A, B, C, jadi kebenaran yang memang betul-betul dari firman Tuhan. Thank you. Terima kasih ya, luar biasa. Ya, perbedaan itu asalkan perbedaannya tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ya kita mesti, ya memang kita harus berdamai ya. Kita ya itu tadi, mending ya diam saja, kalau bisa ya dibawa dalam doa, begitu. Silakan Pak Selut kalau mungkin ada yang bisa menanggapi Sis Yuliana kasusnya ini. Puji Tuhan, ya kalau dimarahin, diomongin orang, sampai ditelepon, dilanjutkan di luar rapat, di luar meeting, ya itu puji Tuhan, berarti ada usaha untuk klarifikasi. Nah gitu, ada usaha untuk mencari jalan tengah, itu bagus. Artinya, yang kalau kan nggak semuanya selesai dalam pertemuan-pertemuan begini kan, dalam meeting-meeting begini, lanjutkan ngobrol berdua. Kalau cocok puji Tuhan, kalau nggak cocok ya puji Tuhan juga. Masa mau puji siapa gitu kan? Ya nggak apa-apa, masing-masing memang berbeda. Tidak harus selalu sama gitu. Masalah cara kita memandang sesuatu gitu kan. Ya case-nya yang tentang zona nyaman yang Bu Yuliana sampaikan. Mungkin ada case yang lain. Saya sekarang ini sedang bukan menangani sih, berusaha untuk menyelesaikan masalah antara orang-orang yang begini loh. Orang tuh cenderung mau bilangnya begini, ini aku yang benar, ini dia ini salah, dia juga salah. Tiga-tiganya saya teleponin, dan tiga-tiganya ngomong juga yang sama. Yang benar saya, dia salah, dia salah. Yang lain saya tanya juga,
Oh yang benar kamu ya, iya saya yang benar. Nah, itu saya jadi ingat wanita Sundal yang punya anak waktu Ya, Salomo ya, memutuskan itu disuruh loh, memilih, disuruh betul. memilih. Itu wanita tuh dua-duanya bilang Ini saya yang anak benar, saya, dia iya. yang salah gitu. Oh, kayak begini tuh masalah tuh nggak selesai-selesai gitu. Ya memang namanya berbeda, nggak bisa dipaksakan untuk sama, kecuali nanti kalau Roh Kudus mengilhamkan sesuatu yang masalah itu menjadi akhirnya kesepahaman, ya walaupun tidak sama tapi sepaham dulu. Nah gitu. Maksudku tuh begini loh, gitu. Nyaman dalam Tuhan itu kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan, keadaannya enak maupun nggak enak tetap nyaman gitu. Dan kita bertumbuh dalam kenyamanan itu di dalam Tuhan. Yang di luar juga mungkin ngomong begitu. Maksudku gini loh, Bu Yul. Zona nyaman itu maksudnya kalau semuanya tentram, baik gitu, semuanya aman, membuat kita tidak bertumbuh. Mari kita keluar dari zona nyaman, tapi tetap dalam hadirat Tuhan. Nanti Bu Yul ngeyel lagi. Enggak boleh, enggak bisa gitu. Rame jadinya enggak. Kita harus cari jalan tengah, cari kesepahaman. Tuhan, mantap. Benar ya, Pak. Ini psikolog kita ini, Bu Yuliana Wong. Rebutan benar, siapa yang benar, siapa yang salah itu intinya kan pada intinya kan gitu ya Pak. Tergantung sudut pandang Pak Apolos kalau begitu. Memang, tapi ya memang orang itu terkadang disalahkan itu nggak mau terkadang gitu, tapi ya itulah manusia seperti itu Bu. Ya, kalau orang tidak mau disalahkan, ya jangan menyalahkan Pak Apolos. Aku langsung loh dibilangin, ini pemikiranmu salah, sini gue benerin. Terus ya udah aku diem lah ya, ngedengerin dia ngomong gini-gini. Terus aku bilang sama dia, terus juga dia ada bilang gini, Yul ini kita kerja di bisnis ya katanya, bukan agama, jadi nggak usah dicampurin antara bisnis sama agama katanya kayak gitu. Terus aku diem lagi, ini kok jadi kayak gini pemikirannya gitu, tapi aku diem. Terus pas lagi dia kan ngomong gini-gini pokoknya lah, dia kasih tau kan gitu pemikiran dia. Terus aku bilang, Matt, kalau misalnya kita kerja yang tidak nyaman itu gimana? Enak gak? Kalau kerjanya tidak nyaman, lama-lama gimana? Aku bilang gitu. Stres gak? Aku bilang kayak gitu. Sampai ngomong orangnya lagi. Aduh, nah, terus dia kan diem aja kan. Terus aku jawab, kalau misalnya kita kerjanya tidak nyaman, lama-lama kita bisa stres. Aku bilang gitu. Kalau stres bisa produktif. Aku bilang gitu. Tidak bisa. Aku bilang kayak gitu. Jadi aku kasih tahu gitu kan. Terus pokoknya digini. Terus ya udah. Yang penting kita tahu ya esensi kebenarannya, bertumbuh dan berkembang. Mau di zona manapun terserah. Aku bilang gitu. Cuma kan ada dua pilihan, mau zona nyaman atau tidak nyaman. Nah, lu punya kayak gini, gue punya kayak gini. Ini kan cuma permainan kata-kata doang. Ini kan psikologi lah ya, motivator gitu. Jadi aku bilang sama dia, ya udah karena dua pilihannya ini, ya gue pilih yang ini. Gitu. Yang penting kita sama-sama tahu esensi kebenarannya bertumbuh dan berkembang. Mau di mana terserah. Jadi aku bilang kayak gitu sama dia. Oh ya pokoknya gitulah ya, dia tetap kekeh lah gitu, pokoknya aku salah ya aku diem lah gitu, karena aku memang gak mau perpanjang, yang penting aku sudah sharing, aku udah kasih tau dia esensi kebenarannya, lu bertumbuh dan berkembang, udah that's it, udah. Yes, terima kasih. Ada yang lain? Silahkan. Ibu Alca, Ibu Maria Regina, Ibu Maria Revinskis, Ibu Maria Perida, Ibu Angelina, Pastor Mulyadi, Pastor Sagala, Ibu Yesri, Ibu De Esther. Silahkan buka. Halo. Ya, salam, silakan Bu. Ya, saya sedikit berbagi ya buat kita semua. Tadi kita belajar. Oh, ini Pastor Sagala ya? Ya, Ya. tadi kita belajar dari firman Tuhan tentang hikmat yang di kitab Yakobus, bahwa
salah satunya hikmat yang datang dari atas atau yang datang dari sorga itu adalah yang pertama murni dan pendamai gitu ya. Nah, saya mau saksikan baru-baru ini ada sedikit tentang ada suatu kejadian yang terjadi waktu kami ada mengajar ya. Kami mengajar di desa, ada satu desa kami mengajar, dan pas untuk mengajar itu ada 4 dosennya. Ya, saya mengajarnya tentang biblikal, ya, berbagi tentang biblikal. Ada 2 dosen dari sekuler, ada 2 dosen dari biblikal, karena kita sering bagi kelas gitu ya. Kita berbagi ilmu untuk di pedesaan, karena di pedesaan itu banyak orang yang nggak bisa sekolah karena nggak punya biaya, seperti itu. Jadi kami kasih pembelajaran gratis, seperti itu. Dan waktu kami mau mengajar, di dalam waktu yang digunakan itu, setiap dosen itu dapat waktu, satu dosen itu 45 menit untuk membagikan materinya. Tiba-tiba, ya saya cuma mau kasih satu, bahwa inilah yang terjadi di lapangan. Ketika kami menggunakan satu dosen pengajar mendapat 45 menit untuk mengajar, tiba-tiba ada dosen lain yang menggunakan waktu yang lebih. Dia sampai menggunakan 1 jam 40 menit. Kalau dia sudah ambil 1 jam 40 menit, otomatis dosen yang berikutnya lagi yang akan mengajar sudah waktunya tersita oleh dosennya yang lain gitu ya. Nah, dalam hal ini bagaimana kita? Kita apakah sebagai saya contohnya sebagai pengajar biblikal. Apa tindakan saya secara manusia? Kalau mau pakai cara manusia, saya bisa protes ya. Karena waktu saya sudah diambil oleh dosen yang lain. Tapi dalam hal ini ya, orang yang berhikmat seperti firman Tuhan tadi katakan, bahwa hikmat yang datang dari Tuhan itu adalah salah satunya pembawa damai ya. Kita pendamai. Jadi dalam hal ini walaupun situasi yang tidak memungkinkan, tetapi kita harus tetap menjaga ya, di dalam situasi ini jangan sampai terjadi hal-hal yang akan merusak ya situasinya dengan ya mungkin lewat protes atau apa, sehingga hilang damai sejahtera kita, seperti itu. Itu yang saya boleh lihat bisa mengendalikan diri kita. Kalau ada roh Tuhan di dalam diri kita bisa mengendalikan ya, baik itu emosi kita ya. Wajar kalau kita bisa protes masalah hal-hal seperti itu. Mungkin kita bisa bicarakan jalan keluarnya, kita bisa bicarakan sesuai dengan komitmen kita dari awal, tapi bukan dengan cara di dalamnya kita gontok-gontokan seperti itu, tidak ya. Karena orang yang diberi hikmat oleh Tuhan, dia tahu cara bagaimana dia mau berbicara, bagaimana dia mau ngambil keputusan ya, seperti yang saya lakukan karena saya berpikir hal yang terbaik yang harus saya ambil adalah di saat saya sudah diambil waktu saya oleh orang lain, saya hanya sementara di depan murid yang banyak itu saya harus diem. Nanti ada waktu di mana kita ketemu antara tim pengajar ini, kita bisa bicarakan lagi gimana komitmen kita dari awal. Itu langkah yang saya rasa langkah yang baik, apalagi saya sebagai pembawa pengajar biblikal ya tentang Alkitab. Jadi saya harus memberikan contoh, juga memberikan teladan kepada mereka. Ya mungkin mereka ya seperti itu, namanya manusia ada egonya ya. Tetapi kita belajar memberikan contoh teladan yang baik. Dalam hal ini saya boleh melihat ketika saya menahan diri, tidak saya menjaga hati,
Saya menjaga ucapan saya untuk tidak memprotes di depan umum seperti itu. Saya melihat pembelaan Tuhan. Pembelaan Tuhan luar biasa, ya. Tuhan langsung tunjukkan pembelaannya kalau kita sungguh-sungguh seperti Ibu Endang tadi katakan, kita harus ya bawalah di dalam doa, serahkan sama Tuhan. Karena firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah, maka Dia akan bertindak. Jadi dengan sikap seperti itu, itulah sikap salah satu kita mengaplikasikan firman Tuhan yang ada dalam Yakobus tadi tentang hikmat yang dari Tuhan. Mungkin itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih, luar biasa Ibu Angelina. Ya, itulah kalau Roh Kudus hidup ada di dalam diri kita, maka kita semakin hari semakin semakin menjadi manusia yang berhikmat. Semakin kita itu mengalah. Kata orang Jawa itu mengalah. Mengalah bukan berarti kita kalah, tetapi mengalah karena memang kita lebih kuat dan lebih punya hikmat seperti itu. Mengalah, kalau orang Jawa bilang mengalah kekasih Allah, begitu. Ya. Baik, terima kasih. Silakan Pastor Sagala. Setelah Pastor Sagala, Sis Rita. Silakan. Baik, terima kasih Bu Endang. Saya hanya berbagi saja pengalaman. Kebetulan pengalaman menghadapi anak-anak mengajar di sekolah ya. Tingkat SLTA atau SMA. Seringkali kita sebagai pengajar ini dalam mendidik anak ini, dalam katakanlah satu kelas ada 40 siswa. Itu kan berbeda karakter ya di kelas itu. Terutama yang malas belajar ini, tidak mengerjakan tugas, apalagi terlambat datang masuk sekolah. Kadang-kadang kita sudah malas banyak absennya, alfanya, dan tugas-tugas tidak dikerjakan. Mata pelajaran yang kita ajarkan seringkali hampir membuat emosi anak ini seperti apa. Tapi kita sudah ada Roh Tuhan, Roh Kudus, tidak boleh memarah seperti guru yang lain. Tapi kita mencoba, ya Tuhan, seperti apa cara kita mendidik anak ini. Kita coba dengan pendekatan, dengan kasih. Yang malas ini tiba-tiba Tuhan kasih untuk memberikan motivasi, kita rangkul. Itu yang saya pengalaman, merangkul anak yang malas ini, membangkitkan semangatnya. Yang awalnya sebenarnya memarah kalau kita ikuti kedagingan ini. Tapi di sisi Tuhan, kita mau menenangkan Tuhan. Tidak boleh langsung marah. Kita rangkul anak ini. Ada apa masalahnya? Ternyata anak ini punya masalah. Keadaan rumah atau di dalam keluarga tidak mengalami satu kebahagiaan, keharmonisan di dalam rumah tangga. Oh, saya langsung terdiam. Oh, ini masalahnya. Keluarganya, orang tuanya tidak ada kedamaian. Tidak ditemukan di sana ketenangan. Jadi saya semakin memotivasi anak ini, merangkul, sehingga kembali anak ini semangat. Tadinya saya dongkol, kalau mau saya ikuti ya, tapi saya rangkul, kembali semangat hidupnya. Itu yang saya alami dalam hal mendidik anak. Memang, kalau guru atau dosen, kalau ada Roh Kudus di hatinya, wah luar biasa. Pasti kasih Tuhan hikmat mengatasi,
menghadapi seorang mahasiswa atau menghadapi anak, strategi apa yang mau diterapkan kepada anak ini supaya berhasil. Tujuan kita kan supaya berhasil gitu. Jadi sebenarnya siswa itu tidak ada yang bodoh. Tidak ada yang bodoh. Hanya bagaimana menemukan supaya dia kembali semangat, supaya dia kembali belajar dengan sungguh-sungguh. Setelah dia menemukan jati dirinya, wah, kembali dia mendapatkan prestasinya, katakanlah nilai, ada perubahan. Jadi itu yang kita rasakan. Makanya firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, yang memperoleh kepandaian. Amsal 3:13 tadi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang mendapat orang yang memperoleh kepandaian. Jadi luar biasa kalau masalah apapun, di mana saja. Apapun masalah di keluarga atau di kebetulan dia seperti saya mendidik anak, apa saja. Dengan hikmat ini kita bisa menyelesaikan segala sesuatu. Itu saja mungkin pengalaman yang boleh saya bagikan Bu Endang. Tuhan memberkati. Amin, ya luar biasa. Memang ya, saya itu enggak bisa bayangin loh ngadepin anak sekolah sekarang ya. Itu saya ngelihat rambutnya Pastor Sagala masih hitam. Ngadepin anak segitu banyak, anak SMA. Saya aja ngadepin anak 1, ban saya di mana-mana ini. Ngadepin itu anak segitu banyak. Aduh, saya enggak kebayangin. Kalau zaman kita dulu kan, ya kita mau gini ya nggak berani toh, karena guru zaman dulu kan ini, mau dilempar sama penggaris ya dilempar sama penggaris, mau itu ada penghapus, lempar sama penghapus. Nah sekarang kan dikit-dikit orang mereka lapor, iya toh. Kalau dulu kan haknya guru itu untuk mendidik, dan kita memang dididik dan kita jadi baik gitu. Dan makanya saya bilang guru-guru zaman sekarang ini itu tantangannya sungguh luar biasa ya, kena hak asasi manusia itu. Zaman dulu mana ada hak asasi manusia. Tapi ya puji Tuhan, angkatannya dulu-dulu itu jadi banyak yang berhasil, yang sukses, terutama dalam mental dan kepribadian ya, sukses, jadi enggak jadi mental tempe. Tapi anak-anak sekarang juga jadi lebih pintar, lebih canggih karena adanya alat-alat yang canggih sekarang seperti HP, komputer, sarana-sarana seperti itu. Enggak kayak kita dulu. Tapi ya enggak apa-apa. Semua baik. Terima kasih Pastor Sagala untuk sharingnya. Semoga murid-muridnya mendengar ini. Memang saya percaya ya, tidak ada loh orang bodoh itu, tidak ada. Yang ada mungkin orang malas itu. Dan mungkin dalam kemalasan itu ada background. Jadi background yang mendukung, yang bikin orang malas, bikin tidak bersemangat, ya itu tadi mungkin masalah keluarga, masalah apa sajalah. Setelah dirunut-runut diketahui gitu ya, ternyata ini akarnya. Nah, waktu digali akarnya, anak itu jadi bersemangat dan berprestasi. Luar biasa Pastor Sagala. Semoga guru-guru semua itu seperti Pastor Sagala, diberikan hikmat untuk memberi lebih gitu ya. Bukan hanya mendidik, tapi tidak merunut apa yang terjadi dengan anak tersebut jika anak tersebut tidak berprestasi. Terima kasih. Silakan Ibu Gembala. Puji Tuhan sudah tidak ada ininya ya di hidungnya. Salam semuanya. Salam. Puji Tuhan. Puji Tuhan, sama bersaksi bagaimana Tuhan itu luar biasa ya. Mungkin kemarin yang ngikutin Zoom dengan saya melihat saya begitu parahnya lagi tingkat tinggi alergi saya. Nah, waktu tingkat tinggi firman Tuhan kan bilang, kalau kamu sakit mendoakan orang sakit, maka karunia kesembuhan turun atasmu baru kepada orang yang kita doakan. Nah, kemarin itu saya memang dengan saya bersemangat selalu mendoakan orang-orang. Nah, puji Tuhan, kemarin mendoakan orang, habis saya mendoakan orang, saya minta maaf, saya langsung tertidur di meja ini sampai Zoom ini selesai. Saya ngantuk berat, itu kan denang, wacu, itu sudah gak karuan, udah semprot hidung, semprot ini, itu gak mempan, hidung saya tambah mampet. Tuhan terima kasih, sampai saya terdengar saya tidur di meja ini, akhirnya saya pindah ke tempat tidur. Aduh, tapi saya melihat, terima kasih teman-teman yang mendoakan saya kemarin.
hari ini saya sudah sembuh, sudah lebih baik. Tadi pagi ke dokter, nah dokternya tanya, gimana kamu? Dia bilang gitu, ya nih obat alergi saya udah habis. Terus dia bilang, coba hidung kamu tarik nafas. Ya, aku tarik, tuh hidungnya bisa napas, nggak tersumbat. Iya nih hari ini belum tersumbat, saya bilang gitu. Tapi dalam hati saya, jangan tersumbat lagi lah, stres saya itu, karena polen itu sangat annoying, ya, sangat mengganggu, karena kalau kita sudah kena serangan tuh mata gatel-gatel tuh kayak si Jessica, gosok sana, gosok sebentar, mata kita jadi bengkak, mata jadi merah, terus susah napas, sesak napas gitu kan. Jadi kemarin itu benar-benar saya aduh, saya bilang Tuhan terima kasih, saya puji Tuhan tadi pagi bangun udah lebih enak, udah tidak sneezing lagi. Walaupun seharian ini saya belum minum obat alergi, saya bilang walaupun obatnya ada, saya tidak mau minum. Puji Tuhan, tadi saya keluar, saya pulang, saya tidak kucuk-kucuk mata, saya senang Tuhan, aduh terima kasih. Jadi saya bilang terima kasih teman-teman yang mendoakan saya tidak minum obat alergi kemarin itu, saya minum 2 satu hari, dokternya marah-marah karena obat itu kan efeknya sangat buruk untuk kesehatan karena saya punya darah tinggi. Jadi dia bilang kalau kamu minum 1 hari 2 itu akan menaikkan tingkat tekanan darahmu itu lebih tinggi 2 kali lipat. Nah, dokternya bilang kamu nggak boleh lagi ya minum ini sampai 2 pil. Saya bilang saya sudah minum kemarin karena saya setengah mati nggak bisa tidur, saya bilang gitu. Sepanjang hari saya wacu itu sepanjang hari kemarin itu doa tuh sampai saya dalam apa sih yang melihat saya tuh masih aneh, wacu udah pakai tisu, pakai ini. Puji Tuhan tadi pas mau hacu saya sumbat hidung saya pakai tisu. Dan udah aja tadi lucu ya lihat saya sumbat hidung saya pakai tisu. Saya bilang biar usah napas dari hidung lah, karena kalau menghirup udara kan itu polennya masuk, jadi itu kan mengganggu. Jadi saya sumbat aja pakai tisu. Tapi puji Tuhan, saya bisa lebih sehat, bisa lebih kuat. Semua karena doa, semua karena kebaikan teman-teman. Doa orang benar besar kuasanya. Amin. Terima kasih ya. Puji Tuhan tadi sambil karena Pak Gembala ada di kantor, dia semua 1 hari ini saya ngerjain sendiri. Dia minta maaf nyalain mati nyalain, jadi mesti masak, antar jemput anak, mesti ngerjain seharian. Tapi puji Tuhan saya dengerin terus pakai handfree. Saya bilang udah anak-anak udah makan, mereka sudah oke di bawah, sudah makan, sudah enak. Terus saya tinggal ya, saya naik ke atas, jadi saya di kamar lagi. Terima kasih, responnya luar biasa. Memang kalau soal hikmat itu memang wah dahsyat ya teman-teman. Saya sendiri juga memang tidak mudah untuk kita hidup berdampingan satu sama lain. Kita yang lahir satu kandung pun gak pernah satu kepala. Gak pernah kita bisa satu visi. Ya, ada gitu, pasti kita ada yang membuat kita kakak beradik itu berantem. Tapi hal yang luar biasa yang Tuhan kasih adalah bagaimana kita satu dengan yang lain saling menghargai pendapat yang berbeda satu dengan yang lain tanpa memaksa kehendak kita dan pendapat kita kepada orang lain. Masalahnya kita ini berantem karena selalu memaksakan kehendak kita. Pokoknya gue deh yang paling benar, lu salah, seperti yang Pak Gembala bilang. Tapi bagaimana kalau kita tahu tentang otoritas, kita pasti akan menundukkan diri kita dengan apa yang sudah menjadi pilihan pemimpin, ya kan? Jangan kita kalau contoh Ibu Deser kerja, dia bilang pokoknya saya mau kasih makan Oma cara saya. Padahal yang punya rumah, yang membayar tidak suka Bu Deser melakukan hal itu. Pasti Bu Deser tunduk kepada yang membayar dia, ya nggak Bu Deser? Pasti nurut kepada yang menggaji. Nah, kita juga sama, kita tunduk selain kepada Tuhan, kita juga tunduk kepada leader yang di atas kita, yang mengembalakan kita. Sekalipun kita merasa pendapat kita paling benar. Kembali lagi bahwa biarkan Tuhan yang berbicara kepada leader-leader kita jika ada miskomunikasi. Ya, saya sendiri mengalami kok namanya salah pendapat,
miskomunikasi dengan gembala, saya juga pernah. Tapi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan tetap tunduk sekalipun kita tidak setuju. Yang penting mereka masih di relnya firman Tuhan. Mereka tidak membawa kita kepada dosa, kepada hal yang menentang firman Allah. Itu saya sendiri kalau soal berkata soal hikmat dan soal pengertian. Ya, kadang kan ada kadang kita ini suka sekali kalau melihat sesuatu kita ini mengutarakan pendapat kita. Memang benar. Nah, di saat kita mengutarakan pendapat kita tidak boleh memaksa dan orang itu harus mengikuti pendapat saya. Kalau pendapat saya nggak sekalian diikuti, ya goodbye my love forever. Karena kalau kita punya prinsip setiap pendapat kita tidak diterima di satu gereja atau di satu komunitas, maka hal itu akan terus terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan berpindah dari satu komunitas ke komunitas lain, kita akan berpindah dari satu gereja ke gereja lain. Bukan gereja dan komunitas yang salah, kita sendiri kadang yang salah karena ekspektasi dan keinginan kita terlalu besar untuk didengarkan. Tapi kalau saat kita mau belajar, oh mungkin ini belum waktunya. Kita tenang, kita tunduk saja. Karena saya sendiri mengalami hal itu. Bahwa kalau kita tunduk, kita obey. Kadang itu kita begini ya. Orang, kita sudah contoh saya ngomong sama Mbak Endang, pendapat saya punya pendapat begini, begitu. Nah contoh nih Endang pemimpin saya contoh. Nah Endang bilang, oh ya, saya punya keputusan yang begini. Karena si Endang berpikirnya adalah jauh ke depan. Saya cuma memikirkan perasaan saya saat berbicara dengan dia. Nah, itu juga kadang membuat kita itu salah dalam mengartikan pendapat orang lain, mengapa orang itu tidak melakukan. Jadi di dalam sebuah komunitas kita pasti mengalami banyak miskomunikasi. Nah, waktu si Endang sudah menyampaikan bahwa oh udahlah kita memang prinsipnya begini. Nah, kalau saya yang salah ini ditanya sama Endang, oh ya Bu Rita gimana? Ayo kita bicara. Ini Ibu Rita tidak senangnya di mana? Nah, saya langsung bilang no comment. No comment. Apakah Endang bisa bicara lagi dengan saya? Tidak akan pernah, karena apa? Saya sudah ngeblok untuk komunikasi lanjutan. Nah, disinilah kita butuh yang namanya klarifikasi dan konfirmasi. Agar kita tidak hanya mendengar sepihak atau membela sepihak dan menyalahkan orang lain atau menyalahkan sepihak. Nah, ini juga butuh hikmat Tuhan. Karena kalau bukan hikmat Tuhan, kita nggak mungkin bisa. Karena kita pasti akan membela sepihak. Karena yang kita dengar hanya sepihak. Kenapa harus kita mendengar kedua belah pihak seperti Pak Gembala katakan? Semuanya saya dengerin. Karena mereka mau diajak komunikasi. Tapi kalau orangnya nggak mau diajak komunikasi juga kita nggak bisa apa-apa. Nah, sebagai leader kadang kita bertabrakan dengan apa? Orang-orang yang selalu menuntut kita ingin mengikuti keinginan mereka. Ya contoh ini contoh nyata. Contoh nyata. Saya nggak suka sama si A. Kalau kamu mau saya di gereja kamu keluarkan tuh si A dari gerejamu, saya akan ikut kamu. Nah, ini ada pilihan-pilihan yang kami alami seperti itu loh. Jangan salah. Di Eropa itu mereka bilang kalau Bu Rita mau kami melayani di gereja Palut sama Bu Rita harus keluarkan dia, atau usir dia keluar dari gereja Palut sama Bu Rita. Dan saya bilang itu bukan hikmat dari Tuhan. Saya bilang tidak ada yang bisa mengusir orang dari gereja. Kalau Bu Rita sama Palut tetap orang itu datang beribadah, kami nggak akan datang. Ada loh. Ada orang yang begitu. Kalau Palut sama Bu Rita ingin saya ada di grup ini, tolong keluarkan si B. Kalau si B itu tidak dikeluarkan, saya tidak akan mau hadir lagi. Ini kisah nyata yang kami alami loh. Bukan soal isapan jempol. Pilihan kami berdua kadang berat.
Bukan soal salah dan benar kita bilang ini gereja, tidak mungkin mengusir orang atau mengadili orang. Walaupun dia bersalah gitu kan. Walaupun mungkin banyak kekurangannya. Tapi bagaimana kita berdua, saya dengan Pak Gembala, harus pakai hikmat Tuhan. Dengan apa? Netral. Nggak pilih siapapun lah. Kalau memang mau bersama-sama, ayo. Kalau memang ada masalah, ayo kita bicarakan bersama-sama. Dengan hikmat Tuhan. Kalau tidak mau diajak bicara, kalau tidak mau didekati, kita tidak bisa berbuat apa-apa juga dengan orang ini. Iya kan? Jadinya memang pengajaran hari ini begitu dalam, kita memang harus mengakar yang kuat. Kalau kita tidak berakar, kita akan mudah tercabut. Karena kita ini sebenarnya, kalau bukan karena hikmat Tuhan, kita ini bisa saling mengecewakan loh kita ini. Mengecewakan dari segi mana? Kata-kata. Mengecewakan dari segi mana? Sifat karakter. Kan kita semuanya nggak bisa nyenengin satu dengan yang lain loh. Benar nggak? Suami istri aja nggak bisa saling nyenengin. Kita sendiri nggak bisa nyenengin diri kita sendiri. Nah jadi kenapa kita sampai bisa duduk bersama? Karena ada hikmat pengertian yang dari Tuhan membuat kita bersama-sama. Dengan segala kekurangan dan kelebihan kita. Kita menerima. Ya. Karena firman Tuhan bilang menegur, ya kan? Menguatkan. Nah, seperti itu. Jadi, saya sendiri sampai di titik ini menjadi leader bukan tanpa teguran, bukan tanpa gesekan. Ngalami namanya teguran gesekan. Saya mencelat enggak? Saya nggak pernah mencelat. Kenapa saya nggak mencelat? Karena saya tahu tujuan saya ada di gereja itu apa. Kalau tujuan saya di gereja hanya buat nyenengin pendeta saya, jelas saya akan mencelat. Kalau pendeta saya nggak bisa nyenengin saya. Ya kan? Jadinya memang hikmat daripada Tuhan itu benar-benar harus hidup di dalam kehidupan kita. Saya bersyukur sekali. Memang ya kita semuanya berbeda kan. Saya senang karena perbedaan ini kita disatukan. Pelangi itu indah karena berbeda loh Bapak Ibu. Yes. Mana ada pelangi indah karena satu warna? Pelangi itu indah karena berbeda. Sebuah musikal, sebuah musik instrumen itu indah karena apa? Berbeda. Ada gitar bass, gitar melodi, gitar gambus, gitar macam-macam. Ada drum, ada keyboard, ada piano, ada violin, ada biola, semua disatukan. Makanya jadi instrumen yang indah. Ya kalau kitanya enggak, pokoknya gue nggak mau deh dengerin instrumen yang lain. Wah instrumen itu gue punya gitar bass aja dah. Waduh nggak indah dong, cuma dang dung gitu aja kan bass itu. Ya kan. Tapi puji nama Tuhan, saya bersyukur seperti ini kita adalah orang-orang yang terus diproses untuk menjadi lebih dewasa melalui sharing ini. Kita bisa saling mengenal. Oh ternyata Bu Endang ini kayak gini. Ya Bu Endang kalau bercanda agak berlebihan Bu Endang gitu kan. Soalnya di sini tuh nggak semua tuh Bu Endang suka bercanda gitu kan. Saya selalu marah sama Bu Endang ini kalau ngomong keterlaluan gitu kan. Nggak apa-apa ngomong aja. Soalnya apa? Oh ternyata si Bu Rita itu nggak suka aku candain ya, ya, gitu. Atau Bu Desa, wah Bu Desa nggak suka kalau aku itu, kalau ngomong Bu Desa kamu kemana itu Bu De? Senyum kok cuma separuh gitu, senyum lebar gitu. Bu De bilang ya wes saya senyumku cuma separuh piye. Ya terima aku senyum separuh gitu kan. Gak usah ini pasti nggak tulus senyumnya nggak setulus gitu. Jadi nama Tuhan saya senang sekali tadi. Soal hikmat, sama-sama belajar. Saya tidak berkata saya lebih hebat atau saya lebih tahu ya. Enggak, saya belajar terus. Belajar sampai seumur hidup. Sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Ya, mantap. Sampai menutup mata. Amin. Sampai menutup peti. Menutup mata. Sampai menutup. Iya. Puji Tuhan, terima kasih teman-teman, terima kasih Pak Gembala, terima kasih yang sudah memberikan pendapat. Sama-sama ya Bapak Ibu, kita didewasakan loh melalui semua perbedaan kita. Kita berbeda
Yes. saling terima ya, saling terima satu dengan yang lain. Amin. Hidup hidup NKRI. Wah, gitu bukan. Sama aja tuh Bhinneka Tunggal Ika harga mati gitu. Silakan. Terima kasih, terima kasih. Ya, memang kita dalam berinteraksi pasti ada perbedaan-perbedaan. Tetapi kalau kita diberi hikmat, kita tidak akan memandang perbedaan itu sebagai suatu masalah. Tadi seperti pelangi ya. Pelangi itu semakin berbeda semakin indah. Kalau dunia cuma satu warna aja, ya akan bosan. Kalau kita sama semua, ya huruf aja dari A, B, C, D sampai Z. Bentuknya beda, fungsinya juga beda. Dari konsonan dan vokal, semua. Tetapi antara konsonan dan vokal kalau digabung ya bisa menjadi bermakna begitu. Jadi kita semua juga kalau kita digabungkan, misalnya ini yang kurang ini yang lebih ini digabungkan sama juga suami istri. Itu kan menikah untuk bersatu, begitu. Menikah bukan untuk menjadi sama, tetapi juga untuk bersatu. Jadi ya gini, kita itu harus berbesar jiwa. Untuk menerima semua perbedaan itu kuncinya satu, selain kita mendapatkan wisdom, kita harus mempunyai jiwa yang besar, yang lebar, yang lapang. Jadi supaya kalau kita itu mempunyai jiwa yang besar, kita bisa menerima semua perbedaan apapun itu ya, baik kecil, besar, apapun. Saya memang dari dulu tipenya tidak pernah mempermasalahkan segala sesuatu. Yang kecil dibikin hilang, yang besar dikecilkan. Alah, enggak usah dipikir apa sih. Sebetulnya saya juga lebih cocok bergaul dengan laki-laki. Kenapa? Karena pikiran pria itu lebih simpel, lebih tidak mikir yang remeh-temeh begitu, yang enggak gosip-gosip, enggak gitu. Mikirnya ke hal-hal misalnya mobil, misalnya yang maju-maju begitu ya, enggak mikir yang enggak penting-penting gitu. Sebetulnya saya memang lebih cocok bergaul sama pria begitu. Karena saya melihat, saya juga kagum pria itu kalau bersahabat, lihat itu berpuluhan tahun, berpuluh-puluh tahun. Ini wanita, ada aja mau mengumpulkan wanita, mempersahabatkan. Susahnya ada sedikit itu tidak begini, persahabatan. Intinya persahabatan sahabat. Letakkanlah sahabat itu paling atas. Jadi kalau ada perbedaan-perbedaan itu harus dibawa kembali lagi ke atas. Oh iya kita bersahabat. Ini lagi ke persahabatan. Nah, saya tuh kagum kenapa pria itu bisa sampai bersahabat puluhan tahun, sedangkan wanita itu susah loh, susah itu. Kalau kita tidak mengalah-ngalah ya tidak bisa kita saling bersahabat karena ya memang tidak tahu kenapa ya. Saya juga sampai heran. Padahal wanita itu katanya yang lembut jiwa, lembut hati, ya toh. Tetapi susah banget untuk bersatu. Mesti ada saja. Mau warisan kayak, mau warisan panci, mau warisan apa, pasti eker. Nggak ada. Tujuannya padahal silaturahmi atau bersatu, tapi pasti ada ekernya. Terus akhirnya siwa-siwaan begini. Aduh, itu saya menghindari hal seperti itu memang. Mending saya belajar saja dengerin apa-apa yang buat kepribadian saya lebih maju seperti itu. Ya, terima kasih. Masih ada lagi? Kalau tidak ada, Pastor kita tutup. Tapi sebelum kita tutup, Bu Kiki tadi sakit kepala. Kita doakan. Ya, kita doakan Bu Kiki. Ya. Silakan, Sis Rita. Oke. Itu Bu Yuliana mau ngomong tuh. Oh ya. Bu Yuliana mau bicara? Aku mau tadi keinget. Jadi sharing sedikit. Nah, karena yang masalah yang tadi ya, karena perbedaan pendapat, jadi kan aku mendoakan orangnya ya. Aku doa, Tuhan tolong kasih tunjuk kebenarannya darimu itu seperti apa. Kagak taunya orangnya sakit. Aku baru ingat kan sekarang, baru ingat apa mungkin karena ini memang teguran dari Tuhan gitu. Jadi orangnya sakit COVID udah 2 mingguan lebih. Terus aku jadi takut sendiri gitu kan. Lah Tuhan, lebih baik aku ditegur lewat teman-teman atau firman aja daripada engkau yang bertindak sendiri. Jadi aku sharing ini ya. Aku bukan takut yang gimana, tapi maksudnya ya kita kan memang harus gentar lah ya sama Tuhan kita gitu. Jadi lebih baik ya kalau memang beda pendapat atau ada teguran ya kita terima sih, nggak apa-apa kok. Kita memang tujuannya untuk kita lebih baik menurut standarnya Tuhan. Amin.
Amin. Iya, teguran itu kalau baik diterima, kalau enggak baik ya biarkan saja, tapi terimalah, enggak usah argue. Kalau saya ya dibilangin siapa saja karena saya ingin maju, saya terima. Cuma ya kalau menegur orang harus ada tata krama, ada manner seperti itu. Kalau itu baik buat saya, betul saya pakai, kalau enggak baik saya letakkan. Gitu saja, enggak usah pusing, enggak usah banyak banyak apa, kepo, enggak usah banyak perceko kata orang Surabaya itu. Pokoknya hiduplah santai aja lah, hidup sudah susah, nggak usah dibebani dengan hal-hal lain. Oke, terima kasih. Jadi didoakan ada tadi yang temannya Bu Yuliana sakit COVID sama Ibu Kiki. Ya, siapa nama temannya Yul? Rahasia. Itu ditulis namanya M. Hah? M. Enggak apa-apa lah, Yul kalau didoakan namanya Meta. Enggak apa-apa wong didoakan. Namanya Meta. Meti. Oh, Meti. Jun. Anaknya namanya Wewe, jadi sekeluarganya sakit. Oh, kasihan. Oh, Meti. Meti, betul. Meti dan Wewe. Sama suaminya Junanta. Junanta. Kasihan. Wewe. Nama anaknya. Semua kena COVID. Semuanya kena COVID, tapi si suaminya jadinya masuk rumah sakit, tapi yang duanya masih bisa isoman. Tapi suaminya ya takut ada apa-apa kan, jadi ya dibawa ke rumah sakit. Oke. Ya, kita berdoa. Oh, haleluya. Kurapa sanda ya bata kasih. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Sharing yang luar biasa, Tuhan mengajarkan kepada kami apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Dan biarlah kami semakin hari semakin berhikmat. Bukan hikmat yang datang daripada dunia, tapi hikmat yang berasal daripada Tuhan. Kami percaya hikmat Tuhanlah yang menjadikan kami bijaksana, yang menjadikan kami mau mendengar apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk hamba-Mu Bu Kiki Sagala Tuhan. Segala sakit kepala, segala sakit pinggang kami perkatakan sembuh oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Kau melihat kesetiaannya, hati yang selalu melekat kepada Tuhan, hati yang selalu mendoakan jiwa-jiwa dan bangsa-bangsa juga anak cucunya. Tuhan, Kau berikan kekuatan, Kau berikan kesehatan yang daripadamu Tuhan. Engkau yang menyentuh tulang-tulang belakangnya. Engkau menyentuh segala sakit di kepalanya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berkatakan semua tekanan aliran darah normal. Semua Tuhan Yesus segala organ tubuh dalamnya Tuhan kuat, sehat. Dan semua tulang-tulang dari ujung kepala sampai ujung kakinya sehat, kuat tanpa kekurangan apapun. Biarlah Tuhan, di masa yang tidak mudah lagi untuk Ibu Kiki Sagala, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang ekstra. Tambahkan Tuhan Yesus, hikmat, marifat, kebijaksanaan. Kami berkata, kami sepakat oleh bilur-bilur Yesus, semua sakit penyakit sembuh dalam tubuh Ibu Kiki Sagala. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Meti, Dunan Tuhan, dan juga Tuhan Yesus Wewe yang sakit COVID saat ini. Kami sepakat Tuhan Yesus bersama-sama berdoa untuk hamba-Mu ini Tuhan. Kora para taka sedekena pora botaka sedekena laba. Ibu Meti sembuh. Pak Dunanda sembuh Tuhan. Hamba-Mu Wewe anak daripada Bu Meti Pak Dunanda Tuhan sembuh oleh bilur Yesus. Yesus. Jika Engkau menyembuhkan hamba-Mu dan Lut dari COVID-19, Engkau juga akan menyembuhkan hamba-Mu Meti, Pak Dunanda dan juga Wewe Tuhan. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang sama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau sumber kuat kami, Engkau kota benteng kami yang teguh. Kepadamu kami berlari dan menjadi selamat di dalam nama Yesus. Kami minta otoritas darah-Mu Tuhan. Darah-Mu mengalir untuk Ibu Kiki. Bilur-bilur Yesus Ibu Kiki sembuh. Darah Yesus berkuasa. Darah Yesus berkuasa. Oleh bilur-bilur Tuhan, Bu Meti, Pak Dunan, dan Wewe sembuh.
Darah Yesus berkuasa. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah selesai sharing firman Tuhan. Tuhan, biarlah segala firman ini tumbuh hidup, dan setiap kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman yang hidup. Kami semakin bijaksana, hati kami semakin didewasakan, biar melalui perbedaan ini kami saling merangkul, menerima satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan sepanjang malam ini teman-teman di Indonesia akan tidur dan istirahat. Berikan mimpi indah, kekuatan, kesehatan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami serahkan semua sharing firman, semua unek-unek, semua sharing ini biarlah menjadi kekuatan. Kami saling mengenal, kami saling melengkapi dan memberkati. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami semua adalah satu tubuh Kristus, satu keluarga Allah. Dalam nama Yesus, setiap kita percaya dan berkati sama-sama katakan, amin.